نحمدك يا رب كما أمرتنا وعلمتنا أن نحمدك ونشكرك يا رب كما أمرتنا وعلمتنا أن نشكرك ونصلي ونسلم يا رب كما أمرتنا وعلمتنا أن نصلي ونسلم على نبيك ورسولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Thaqafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Allah berfirman dalam ayat ini bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama disebutkan oleh Allah adalah sahabat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yaitu terdiri dari dua kelompok. Kelompok muhajirin itu orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam berhijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah Al-Munawwarah. Kelompok kedua yaitu Ansar yang terdiri dari penduduk asli Madinah, suku Khazraj dan pendatang yang lainnya. Semua ini disimpulkan dalam Al-Quran sebagai sahabat. Walladzina taba'uhum, selanjutnya generasi setelah sahabat adalah generasi tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat biihsanin, dengan mengikuti kebaikan, suri tauladan. Allah mengsejajarkan generasi sahabat dan generasi tabi'in diikat dalam satu maqam, yaitu maqam ridha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah menjanjikan mereka surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, mereka kekal di dalam surga. Itulah kebahagiaan, dari puncak seluruh kebahagiaan. Jamaah santri Al-Thaqafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada siang hari ini kita merenungi, kita mentadabburi, kita mengambil ibar pelajaran dari kehidupan generasi tabi'in. Kita ambil salah satu dari generasi mereka, Sayyidut Tabi'in, Imamuna Ali Zainal Abidin. Abuhu, ayahnya adalah Imamul Husain. Wajaddatuhu, neneknya adalah Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadduhu Ali bin Abi Talib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali banyak sekali laqab yang menempel kepada beliau. Beliau dilaqabi Zainal Abidin. Ada juga yang melaqabi Zainal Ubbad. Ada juga yang menjuluki As-Sajjad. Ada juga yang menjuluki Zaina Syababi Ahlil Jannah. Falamma ta'addadat al-alqab wa kathurat falamma ta'addadat al-alqab wa kathurat asma hadha wa in dalla ala syai'in fa innama yadullu ala quwwati syakhsiyah wa likathratil hikmah. Kenapa beliau banyak sekali laqabnya? Zainal Abidin, As-Sajjad, Zainal Ubbad,
zain syababi ahlil jannah, ini menunjukkan bahwa sosok beliau adalah sosok yang luar biasa. Quwwatus syakhsiyah, lahu quwwatun syakhsiyatun wa katratun fil hikmah. Beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok yang penuh hikmah. Ketika peristiwa madbahatil Karbala, kullu abna'i Hashim matu, la yabqa illa an-nisa was-sabaya wal atfal. Seluruh pemuda Bani Hashim, Al-Husain dan sepupu-sepupunya, anaknya Al-Hasan yang muda-muda, semua meninggal dunia, kecuali para perempuan, kecuali anak kecil, kecuali hadza syab Ali Zainal Abidin, wa kana umruhu 14. Ketika itu umur beliau adalah 14 tahun. Kana maridan mulaziman fil firas, beliau sakit dan selalu tidur. Ketika pasukan Ziyad, penguasa Kufah saat itu, membunuh seluruh Bani Hashim, Husain dan pemuda-pemuda yang lain, kemudian memasuki kemah, mereka tidak menemukan kecuali perempuan dan anak kecil dan pemuda, yaitu Ali Zainal Abidin yang berumur 14 tahun itu. Dia sedang sakit. Lalu mereka akan membunuh Ali Zainal Abidin. Fatasaddat lahu Zainab, namun dihalangi oleh Zainab. Lau aradta an taqtula hadha syab faqtulni. Seandainya engkau membunuh pemuda ini yang sakit ini, bunuh saya lebih dulu. Akhirnya yang membunuh Al-Husain tadi tidak berani membunuh Ali Zainal Abidin. Lalu mereka membawa seluruh anak-anak kecil dan perempuan dan Ali Zainal Abidin yang umurnya 14 tahun itu dibawa ke Kufah dari Karbala, dihadirkan kepada gubernur Kufah waktu itu, Ziyad. Ziyad marah, kenapa kau sisakan anak ini? Seharusnya anak ini dihabisin. Lalu Ali Zainal Abidin menjawab perkataan Ziyad, gubernur Kufah itu, dan Ziyad langsung marah dan memerintahkan untuk membawa ke Damaskus di depan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sesampai di sana, seluruh perempuan dan anak kecil, bahkan Ali Zainal Abidin, diikat tangannya dan dinaikkan fi atbaqil ibil, di atas unta. Sampai di sana, kemudian dihadapkan kepada Khalifah Yazid. Ali berkata kepada Yazid, "Lau kana jaddi hayyan," seandainya kakek saya masih hidup, Ali bin Abi Thalib, pasti kakek saya akan melepaskan tali yang mengikat di tangan saya. Kata Yazid, lepaskan ikatan tangannya. Lalu Ali Zainal Abidin berkata, seandainya kakak saya masih hidup, pasti akan saya dipanggil oleh kakak saya dan akan didudukkan di sampingnya. Ta'al ya ibna akhi ijlis ila jiwari, kata Yazid, duduk di samping saya. Ya ibna akhi, Yazid mengatakan, inna abaka khana, ayahmu telah mengkhianati ahdi janjiku, wa huwa qati'ul rahimi, dia telah memutuskan tali silaturahmi antara aku dengannya. Kata Ali Zainal Abidin, lah, ayahku adalah orang kesatria, ayahku adalah seorang yang memegang teguh kebenaran. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah di muka bumi ini dan tidak ada musibah yang terjadi pada diri kalian kecuali sudah tertulis dalam kitab Allah sebelum Allah mewujudkannya.
Hadza qaulullah, kata Yazid, ini firman Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak bersedih dan supaya kalian tidak merasa bangga apa yang telah kau datang kepada kalian. Qala la abi wa a'mai laisa hakadha, ayahku dan paman-pamanku tidak untuk itu, dia murni berjuang untuk melanjutkan risalah kakek kami, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna akhi, ala tusghi ila qaulillahi ta'ala. Yazid berusaha menjawab apa bantahan dari Ali Zainal Abidin, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Semua musibah, fitnah yang terjadi di antara kita adalah ulah dari tangan kalian. La, wallahi la. Hadza fi haqqi zalim. Yang membuat keonaran, yang membuat fitnah adalah orang yang zalim. Semakin marah Yazid. La fi haqqi man zalim. Bukan terjadi kepada saya yang dizalimin. Idhabu wahmilu ila al-Madinatul Munawwarah. Yazid marah. Boyong dia, bawa dia ke Madinatul Munawwarah. Sesampai Madinatul Munawwarah dan seluruh perempuan-perempuan Bani Hashim dan anak-anak kecil hidup rukun di kota Madinatul Munawwarah. Kana Ali kariman. Imam Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat mulia, orang yang sangat terkenal. Ibadahnya, waraknya selalu menjadi curhatan masyarakat seluruh kota Madinah, dan selalu tidak pernah menolak. Dia selalu berkata na'am ketika diminta pertolongan. Beliau selalu mengikuti suri tauladan ayahnya Al-Husain. Beliau selalu mengikuti suri tauladan kakeknya Ali bin Abi Talib. Beliau selalu mengikuti nenek moyangnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pepatah bangsa Arab yang sangat terkenal, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i, bi abiqtada adiyun fil karam fama yushabih abahu fama zalam. Iqtada adiyun bi abihi fil karam. Adi bin Hatim ini al-muthulul a'la indal Arab, merupakan suri tauladan di tengah-tengah masyarakat Arab karena akhlaknya. Adi mengikuti ayahnya, meniru ayahnya fil karam, di dalam kemuliaan, di dalam kedermawanan. Wa may yushabih abahu fama zalam. Barang siapa yang mengikuti ayahnya dalam kemuliaan, dalam kehormatan, fama zalam. Begitu pula Ali Zainal Abidin. Beliau mengikuti akhlak ayahnya Al-Husain. Beliau mengikuti akhlak kakeknya Ali bin Abi Talib. Beliau mengikuti akhlak neneknya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Imam Ali melakukan tawaf, karena berdesakan, di belakang Ali ada A'rabi, ada orang Badui yang selalu tergesa-gesa ketika tawaf, akhirnya menabrak Ali dan hampir jatuh di lantai. Kata orang Badui yang tak punya etika, asri ayyuhal munafiq, cepat wahai jalannya orang munafik. Dia tidak tahu kepada siapa dia ngomong karena berdesakan orang banyak. Imam Ali menoleh ke belakang, samihni, maafkan saya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada engkau. Muter lagi tawaf, ketemu lagi dengan Imam Ali, orang Badui itu nabrak lagi sampai Ali hampir jatuh. Asri ayyuhal fajir, cepat wahai orang yang fajir. Sampai 3 kali. Imam Ali enggak pernah marah dan selalu mengatakan samihni, samihni, minta maaf. Akhirnya orang Badui itu menyaksikan, wallahi demi Allah, innaka
min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pasti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata kotor, saya menghina engkau, tapi engkau balas dengan doa kebaikan. Wallahi, demi Allah, engkau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah santri At-Tsaqafah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita marilah kita meniru akhlak mulia, suri tauladan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau cucu Rasul, sudah dijamin masuk surganya, tapi Ali Zainal Abidin, orang yang selalu ibadah, selalu bertawadhu, kana yajlisu ma'an nas. Suatu ketika dia duduk bersama masyarakat, jalsatan adiyatan, ya duduk-duduk biasa. Falamma hana waktu salat, ketika azan berkumandang dan waktu salat tiba, qama biwudu, kemudian dia mengambil air wudu. Falamma intaha min wudu'ihi isfarra wajhuh, ketika selesai mengambil air wudu, wajahnya berubah menjadi kuning. Isfarra wajhuh. Thumma qama ila mihrabih, kemudian dia menuju mihrabnya, tempat imam. Fastadda wajhuhu, fastadda isfirarul wajhi, semakin bertambah wajahnya berwarna kuning, kal kurkum, seperti kunyit. Ada salah satu orang menanyakan, kenapa wahai Ali Zainal Abidin, ketika engkau mengambil air wudu wajahmu berubah kuning, ketika engkau hendak mengimami wajahmu berubah kuning pucat seperti kunyit. Ala tadruna baina yaday man aqif, apa kamu tahu saya sedang akan menghadap siapa? Wallahi ana waqifun amamillahi ta'ala wa huwal hakimul hakimin wa hasibul hasibin. Saya akan menghadap kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti di akhirat akan menghisab kita semua, yang nanti di akhirat akan menjadi hakim bagi kita semua. Itulah akhlak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin. Masyarakat Madinah, seluruh Makkah Jaziratul Arab mengenal beliau. Suatu ketika ada putra raja dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, khalifatun min khulafai Bani Umayyah, punya putra mahkota atau amir yang bernama Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Aradal hajja ilal Makkah, dia ingin menunaikan haji ke Baitullah. Wa ma'ahu rijalun minas Syam, dikawal oleh tentara penduduk Syam. Ketika sampai di Baitullah, di Masjidil Haram, Hisham menyaksikan jamaah penuh berdesakan di dalam Masjidil Haram, tawaf memutari Ka'bah. Hisham melakukan tawaf berdesakan, tidak ada orang yang mengenalinya, tidak ada orang yang peduli kepadanya, padahal dia adalah anak raja. Boro-boro bisa menyempurnakan tawaf sampai selesai, apalagi bisa mencium Hajar Aswad. Akhirnya Hisham menepi ke pinggir karena berdesakan. Lalu pengawalnya menyiapkan tangga atau kursi yang tinggi. Hisham duduk di atas kursi sehingga nampak terlihat di permukaan jamaah, dia paling menonjol tinggi. Di tengah ketika dia melihat orang tawaf yang berdesakan, tiba-tiba ada seseorang masuk dari pintu Masjidil Haram. Wajahnya penuh dengan cahaya, menunduk penuh ketawaduan, sinarnya penuh dengan keikhlasan, sangat berwibawa sekali. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, semua orang yang ada di dalam Masjidil Haram menundukkan kepala, hormat ke bawah beliau, gemetar atas wibawa yang dimiliki oleh Ali Zainal Abidin, sehingga mereka membukakan jalan.
Ali Zainal Abidin melakukan tawaf dengan mudah karena diberi jalan oleh jamaah sampai sempurna dan selesai berhasil mencium Hajar Aswad lalu keluar. Tentara penduduk Syam yang mendampingi Hisham tadi melihat pemandangan aneh. Seketika itu bertanya, "Ya Hisham, man hadza?" Siapa dia? Kenapa orang seluruh masjid ini menghormatinya? Kenapa orang tidak memberikan jalan untuk engkau? Padahal engkau putra raja, khalifah Bani Umayyah. Hisham sambil bermuka masam membuang mukanya, "La a'rifu man hadza." Saya tidak tahu siapa dia. Akan tetapi di belakang Hisham ada seorang penyair yang sangat terkenal, yaitu Al-Farazdak. "Lakinnani a'rifuhu." Tapi saya kenal dia. Maka tentara penduduk Syam tadi bertanya, semua menoleh kepada Farazdak. "Ya Abul Firas, man hadza?" Wahai Abul Firas, sebutan Al-Farazdak, siapa beliau? Orang yang mulia, orang yang berwibawa, seluruh Masjidil Haram menghormatinya. Seketika itu Al-Farazdak menandungkan syairnya, "Hadzal ladzi ta'riful batha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Walaysa qawluka man hadza bidairihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Kilta yaday ghiyatan amma naf'uhuma yustawkafani wa la ya'ruhuma adamu. Sahlul khaliqati la tukhsha bawadiruhu yazinuhu ithnani husdul khalqi wasyamu. Mushtaqatun min rasulillahi nab'atuhu tabat magharisuhu wal khaymu wasyamu. In 'udda ahlut tuqa kanu a'immatahum aw qila man khairi ahlil ard qila humu." Tidakkah kau tahu siapa dia? Bekas telapak kaki yang ada di butir-butir pasir kota Mekah, Batha, pasti kenal dia, pasti kenal beliau. Baitul Haram, kenal beliau. Tanah halal, kenal beliau. Tanah haram, kenal beliau. Beliau adalah putra sebaik-baiknya makhluk. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Beliau adalah orang yang ahli takwa. Beliau adalah orang yang suci. Beliau al-alamu, orang yang masyhur, orang yang terkenal. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu, jika kamu pengen tahu, dia adalah putra Fatimah. Bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu, kakeknya adalah penutup para rasul. Walaysa qauluka man hadza bitairihi, kamu pura-pura tidak tahu siapa beliau, itu tidak mengurangi wibawanya. Walaysa qauluka man hadza bitairihi, kamu pura-pura tidak tahu man hadza siapa dia, perkataanmu tidak mengurangi wibawa Ali Zainal Abidin. Al-urbu ta'rifuhu man ankarta wal ajamu. Tidak ada orang yang mengelak, tidak ada orang yang mengenal bangsa Arab, non-Arab, al-ajam, orang Persia, orang Romawi kenal Ali Zainal Abidin. Ibunya adalah Sullafah binti Mulukil Furs Yazdajir. Ibunya Ali Zainal Abidin adalah Sullafah, putri raja terakhir Persia, namanya Yazdajir, ayahnya Al-Husain. Jamaah santri As-Saqafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensuri tauladani sosok mulia ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.